Assalamualaikum, perkenalkan saya Danang Surya Saputra dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 10. Saya akan menjelaskan tentang penyebab perubahan sosial. Penyebab sosial disebabkan oleh faktor internal, penemuan-penemuan baru, konflik di masyarakat, pemberontakan, revolusi. Faktor eksternal, lingkungan sekitar dan luar masyarakat, peperangan, kemajuan negara lain, pengaruh kebudayaan. Kemudian bentuk-bentuk perubahan sosial berdasarkan perencanaannya. 1. Perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan yang telah dijadikan tujuan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan perubahan. Pihak-pihak tertentu ini biasanya disebut sebagai agent of change. Biasanya mereka merupakan kelompok yang mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi pemimpin dalam lingkungan yang bersangkutan. Suatu perubahan sosial yang direncanakan akan selalu berada di bawah pengendalian dan pengawasan agen perubahan tersebut. 2. Perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak terjadi dan terjadi di luar perkiraan masyarakat. Perubahan ini sering memicu masalah-masalah baru karena perubahan tersebut muncul secara tiba-tiba. Contoh adalah kasus tsunami yang terjadi di Aceh. Bencana alam ini membuat terjadinya perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh pada saat itu. Berdasarkan pengaruhnya, perubahan sosial dibagi menjadi 1. Perubahan sosial yang berpengaruh besar. Perubahan sosial yang berpengaruh besar adalah perubahan sosial yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, sistem mata pencarian, hubungan kerja, dan stratifikasi masyarakat. Contohnya, berubahnya sistem pemerintah suatu negara. 2. Perubahan sosial yang pengaruhnya kecil. Perubahan sosial yang pengaruhnya kecil adalah perubahan sosial yang terjadi pada struktur sosial tetapi tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Contohnya, perubahan gaya berpakaian dalam masyarakat. Perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. 1. Perubahan sosial progres. Suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemajuan sehingga memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu meningkatkan pembangunan listrik hingga ke pelosok desa semakin canggih dan berkembangnya teknologi dan lain-lain. 2. Perubahan sosial regres. Suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran sehingga dapat merugikan masyarakat. Contohnya yaitu adanya terorisme atau kematian korban jiwa dan rusaknya sarana infrastruktur masyarakat, penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkotika, dan lain-lain. Teori perubahan sosial. 1. Teori evolusi. Perubahan sosial terjadi karena perubahan pada cara pengorganisasian masyarakat, sistem kerja, pola pemikiran, dan perkembangan sosial. Perubahan sosial dalam teori evolusi jarang menimbulkan konflik karena perubahannya berlangsung lambat dan cenderung tidak disadari. Menurut Surjono Sukanto, terdapat 3 teori utama dalam evolusi. Teori evolusi unilinear. Teori ini menyatakan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan yang sesuai dengan tahap-tahap tertentu. Perubahan ini membuat masyarakat berkembang dari yang sederhana menjadi tahapan yang lebih kompleks. 2. Teori evolusi universal. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahapan tertentu yang tetap karena menurut teori kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Teori evolusi multilinear. Teori ini menyatakan bahwa perubahan sosial dapat terjadi dalam beberapa cara, tetapi cara tersebut akan mengarah ke arah yang sama, yaitu membentuk masyarakat yang lebih baik. 2. Teori fungsional. Teori fungsional menyatakan bahwa masyarakat terhadap keadaan sosial yang sedang berlaku merupakan penyebab utama terjadinya perubahan sosial. Ketidakpuasan ini tidak dirasakan oleh semua anggota masyarakat. Sebagian anggota masyarakat tidak menginginkan perubahan. Tapi jika lebih banyak yang menginginkan perubahan, biasanya perubahan akan terjadi.
Tetapi jika hanya kelompok minoritas dan dengan kekuatan kecil yang menginginkan perubahan, maka perubahan tersebut sulit untuk dicapai. 3. Teori konflik. Teori ini sangat khusus. Teori konflik akan menjelaskan bahwa perubahan sosial terbentuk karena adanya konflik dan perlunya konflik dalam masyarakat. Konflik ini biasanya berupa antar kelas penguasa dengan masyarakat yang tertindas, sehingga masyarakat dalam kelas yang lebih rendah menginginkan adanya perubahan dengan mengatasnamakan keadilan. Berdasarkan ini, jika memang perubahan yang teori berhasil dicapai, maka pada akhirnya masyarakat yang terbentuk akan hidup tanpa pembagian kelas. 4. Teori siklus. Teori siklus menyatakan bahwa perubahan sosial ini bagaikan roda yang sedang berputar, artinya perubahan zaman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun.